Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast UKM Badan Dakwah Kampus Universitas Pancamarga Probolinggo. Nah, untuk sesi pertama mungkin kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu kali ya. Saya Nur Adinda Putri dan saya Aifeka Muhammadullah. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang santai seputar bulan Muharram. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Lukman Hakim, SPDI, FPD, selaku salah satu dosen agama di Universitas Pancamarga Probolinggo. Nah, di sini sekedar informasi untuk riwayat pendidikan Bapak Lukman Hakim, yaitu S1-nya di Staima Al-Hikam Malang dan S2-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Betul Bapak? Oke, betul Pak. Berikut ini cuplikan mengenai bulan Muharram menurut salah satu mahasiswa. Kak, mau nanya nih, kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram ya? Apa sih yang kakak tahu tentang bulan Muharram dan apa iya bulan Muharram itu disebut bulan haram? Untuk yang saya ketahui tentang bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, pada tanggal 1 di bulan Muharram tersebut merupakan tahun baru Islam. Kemudian pada tahun 2023 ini, tahun baru Islam itu jatuh pada tanggal 19 Juli 2023, yaitu pada hari Rabu. Kata Muharram itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu diharamkan atau dipantang, di mana kita itu diharamkan untuk melakukan peperangan ataupun pertumpahan darah. Gitu kan, saya tahu. Oh ya udah, terima kasih ya Kak. Ya. Masuk ke sesi yang kedua. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentang bulan Muharram dengan narasumber kita. Di sini ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kenapa nih Pak bulan Muharram disebut bulan Muharram? Oke, baik. Terima kasih. Sebetulnya nah, sebatas informasi berkaitan dengan Muharram. Muharram ini sebenarnya adalah salah satu bulan Hijriah di antara 12 bulan dalam Islam. Jadi ada 12 bulan Hijriah dalam Islam. Nah, bulan Muharram ini juga termasuk salah satu dari 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya bulan Muharram ini adalah bulan yang dimana kita semua dilarang untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak baik. Karena kondisi yang terdahulu sebelum Islam datang, tradisi-tradisi seperti tradisi jahiliyah, adanya peperangan, kemudian adanya kegiatan-kegiatan batil dan seterusnya, ini menjadi tolak ukur, sehingga yang dimana awal sebelum Islam datang, bulan Muharram bukan dinamakan dengan nama bulan Muharram, akan tapi dinamakan bulan Safar awal. Ini tradisi jahiliyah atau bulan di mana Islam datang. Sebelum Islam datang namanya adalah Safar awal. Nah, di situ makalah Allah mengganti. Setelah Islam datang digantilah dengan bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa kok bulan Muharram itu dinamakan bulan haram? Karena seperti itu. Di dalam surat Al-Baqarah At-Taubah ayat ke-36 di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di situ disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan, termasuk bulan haram. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian yang kedua ada Dzulhijjah, kemudian ada bulan Muharram,
dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Di mana ketiga dari awal itu merupakan bulan yang saling berdekatan. Dan yang terakhir ini agak sedikit jauh selisihnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penamaan bulan Muharram dengan nama bulan haram itu ada beberapa pendapat. Di sini saya mengutip ada dua pendapat. Yang pertama ini kenapa bulan Muharram dinamakan bulan haram itu adanya larangan-larangan. Baik itu larangan-larangan untuk melakukan perang ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi itu adalah alasan-alasan yang pertama, pendapat yang pertama. Kenapa kok ada larangan? Karena memang di situ tradisi orang jahiliyah itu suka perang. Pada waktu sebelum Islam, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, memang tradisi dari orang jahiliyah itu sering menggonta-ganti bulan. Jadi karena budayanya itu adalah tradisinya perang, sehingga bulan yang awalnya adalah ada bulan yang dihalalkan untuk perang, ada bulan yang diharamkan. Misalkan contoh ini sekedar perumpamaan. Bulan Februari adalah bulan yang dihalalkan, jadi boleh perang pada waktu itu, boleh perang. Nah, bulan Februari itu tidak boleh perang. Memang ada tradisi halal dan haram. Jadi ada bulan yang diperbolehkan, ada yang bulan yang tidak diperbolehkan. Nah, tradisinya orang jahiliyah itu menggandakan. Jadi dia tidak paten. Dia tidak konsisten untuk menetapkan suatu bulan. Bisa jadi bulan Januari yang awalnya itu dihalalkan bisa menjadi haram. Kemudian yang Februari yang awalnya itu diharamkan menjadi halal. Itu adalah tradisi orang jahiliyah. Sukanya mengganti. Hanya apa? Ya, pendapat yang pertama ini adalah bulan Muharram dikatakan termasuk bulan haram, ya kan, ada larangan-larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti berperang, membunuh. Karena berperang itu identik dengan membunuh, menyakiti dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah kenapa kok dikatakan dengan arba'atul hurum. Muharram masuk kategori atau istilah deretan bulan-bulan arba'atul hurum. Nah, di situ pendapat yang kedua itu sesuai dengan surat At-Taubah tadi itu disebutkan. Karena ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh orang Islam itu sendiri. Karena ini sudah jelas, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, di antaranya arba'atun hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu. Oke Bapak, mungkin dan di sini juga ada lagi Bapak, kenapa bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulan Allah? Padahal nih Pak, semua bulan kan adalah milik Allah gitu Pak. Ya, kita kembali sebenarnya itu yang disyariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada 12 bulan. Nah, tapi ada 4 bulan yang memang dikhususkan oleh Allah untuk dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ya, seperti itu. Ada istilahnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Ya, seperti larangan untuk berperang, mencaci maki, melakukan kebatilan yang lain. Dilarang buat berbuat Kejelekan. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan jelek, maka dosa yang kita dapat dari hal yang kita lakukan tadi, maka di situ akan dilipat ganda. Jadi situ. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan baik, maka di situ akan dilipat gandakan pahala yang akan kita dapat. Itu adalah termasuk bulan Syahrullah. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada pertanyaan.
apa saja amalan di bulan Muharram? Baik, untuk amalan-amalan sebenarnya yang lebih utama ketika berada di bulan-bulan haram yang seperti ini, kita memperbanyak ibadah. Yang pertama itu adalah masalah puasa. Jadi sebagai ketentuan yang saya sebutkan tadi, ketika bulan Muharram itu merupakan larangan karena apa? Dosa yang kita perbuat akan dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang baik maka dilipat gandakan juga kebaikan itu. Nah, di bulan Muharram, di bulan-bulan yang Arba'atul Hurum maupun di bulan-bulan yang lain, di situ juga sama kita akan melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Artinya merupakan sesuatu yang perlu kita tingkatkan seperti syariat-syariat Islam, masalah akhlak, kita melaksanakan sholat, zikir dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, keutamaan yang pertama ini adalah masalah ibadah. Di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum Yahudi. Di sini kaum Yahudi itu melakukan puasa, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik pada waktu itu. Ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi, mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan kegiatan buat puasa dan seterusnya. Kemudian ditanyakan, kenapa kok melakukan kegiatan ini? Hari apa sekarang? Di situ adalah disebutkan bahwa orang Yahudi mengatakan ini adalah hari Asyura. Maka ya, bulan Muharram itu juga ada yang mengatakan bulan Syura. Bulan yang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya bulan yang sunyi. Sunyi apa? Sunyi dalam kegiatan-kegiatan seperti berperang dan sebagainya. Jadi begitu. Khusus pada kebaikan saja. Nah, jadi seperti itu. Karena apa ya tadi itu ketika kita melakukan perbuatan yang baik maka pahalanya dilipat gandakan. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah kita berpuasa, kemudian kita melakukan seperti sedekah, gitu, melakukan sholat malam, baca Al-Quran, itu amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan pada bulan Muharram ini. Jadi seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan terakhir dari kami. Ya, itu larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram. Ya, kita sebenarnya sudah diisyaratkan melalui dalil-dalil yang sudah ada seperti surah At-Taubah maupun dari hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa yang kita lakukan larangan-larangan yang harus kita lakukan adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Intinya seperti itu. Apapun itu bentuknya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi anjuran kita itu ketika kita mau menjadi seorang mukmin, seorang yang baik, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka di situ setidaknya ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, falyaqul khairan. Kita menjaga lisan. Karena kebanyakan kita itu semuanya tidak sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Jadi seperti itu. Karena tradisinya seperti ini, akhirnya kita ikut-ikutan. Tidak sadar apa yang kita lakukan itu tidak baik. Seperti berbicara kotor atau istilahnya memaki-maki, membuli, itu sebenarnya itu. Maka di sini disebutkan falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Jadi, seperti itu adalah amalan Larangan. Amalan yang bulan Ramadan. Amalan yang perlu kita. Jadi larangannya apa? Berarti kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi, nah kemudian kalau tidak bisa
berkata dengan baik, tidak bisa menegur dengan kata yang baik, maka di situ apa yang aulias, maka di situ kita lebih baik dia. Makanya larangan-larangan itu perlu kita perhatikan. Karena bulan Muharram itu ada yang mengatakan itu bulan yang sunyi, bulan yang dijauhkan dari perkara-perkara seperti perang dan yang lain. Maka di situ perlu kita tegaskan. Jadi ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast UKM Badan Dakwah Kampus hari ini, dan jangan lupa kalian mengunjungi media sosial dari UKM Badan Dakwah Kampus, Dan juga jangan lupa subscribe YouTube UKM Badan Dakwah Kampus. dan juga share, like, dan komen. Oke? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.